Selamat pagi Bapak Ibu, Pak Amin sebagai guru pamong, Pak Yusuf sebagai dosen pembimbing, dan Ibu Sri sebagai admin LMS kami. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Di pagi hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran inovasi untuk siklus 2. Saya akan melakukan praktek dengan kelas 10 DKV di SMK Negeri 1 Kota Sorong. Terima kasih, silakan menyaksikan. Pagi semua. Pagi. Masih kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Oke, pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran. Jadi, buat dari pagi hari sebelum kita mulai, biasanya kita harus hafal doa. Oke, kita mulai dengan doa. Silakan. Tadi pimpin kita di dalam itu. Ada program ya? Ya. Ayo. Ya, guru. Apa? Ayo, guru. Jasmine. Oke, materi kita di pagi hari ini tentang komposisi tipografi. Komposisi tipografi di dalamnya berkaitan dengan karakter huruf. Untuk capaian pembelajaran kita, capaian pembelajaran ini harus dicapai setelah kita melewati tipografi itu sendiri, yaitu pada akhir fase E, peserta ini mampu memahami jenis, fungsi, karakter, anatomi, input huruf, dan dasar tipografi. Kalau dalamnya ada hierarki dari bracket dan name yang umum digunakan dalam desain dan perantaranya dalam perancangan dan konstruksi dalam eksekusi kerja desain visual. Jadi kalian nanti semua setelah selesai ini diharapkan mampu melakukan desain, terus kalian bisa mengerjakan desain kalian khususnya untuk tipografi sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam dunia desain visual. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran kita di pagi hari tujuannya yang pertama, peserta ini mampu memahami karakter huruf dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, peserta ini mampu memahami satu persatu karakter pada huruf. Oke, kalau tadi tentang karakter huruf, sekarang kita memahami satu persatu. Karena kalau tidak memahami nanti ada susah. Kita harus pahami dengan baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya itu sudah apa itu tujuannya dan segala macam. Kita bisa jelas. Kita lihat dulu apa. Pertanyaan pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang karakter huruf? Saya lagi, apa yang kalian ketahui tentang karakter huruf? Ada yang bisa menjawab? Ya, terus silakan. Jadi ada yang sesuai dengan kepala dan jenis lainnya. Ada lagi? Oke, dapat. Silakan berdiri.
sesuai dengan yang ya Bapak, masing-masing dengan jawabannya, tapi yang namanya karakter guru pasti terkait dengan pribadi dari seluruh itu sendiri. Kadang-kadang ini sama. Ada yang berguru, ada yang berguru, jadi apa itu karakter? Sebelum kita masuk ke karakter itu, kita harus belajar karakter. Apa itu karakter? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah tabiat atau kebiasaan atau pribadi karakter itu sendiri seperti ada sudah di awal. Pribadi karakter atau pribadi dari sebuah itu sendiri. Jadi orang bisa mengenal guru, contoh ada guru Arya atau guru San Serif, hanya membuat tulisannya orang tahu oh ini karakter itu dari San Serif, oh ini karakter guru dari Arya. Kenapa? Karena menurut dia itu adalah suatu kebiasaan dari sendiri atau pribadi dari semua itu. Sudah. Tapi penjelasan yang kedua menurut dari Wikipedia, karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Berarti itu dalam konteks Wikipedia ini banyak kotak dalam sini yang menjelaskan. Tapi kalau kamus besar ini memang sesuai dengan bahasa Indonesia. Sudah. Jadi kalau karakter ya kita bisa melihat orang sesuai dengan kalau kita mau kenal orang, kita mau baik dengan orangnya atau kita mau dekat dengan orangnya, yang pertama kita harus lihat adalah karakternya dulu. Kalau karakternya baik berarti kita bisa nyaman betul tidak? Agar bergaul dengan kebenaran, protokol karakter hebatnya itu sudah berarti sudah baik. Nah hanya menurut saya kalau sudah maka saya punya teman lebarnya ini karakternya dia suka berdiam atau ternyata dalam kenyataannya suka bicara, yaitu karakter. Yang berikutnya apa itu huruf? Tadi kita tentang karakter, sekarang tentang huruf. Huruf merupakan satuan terkecil berupa bentuk atau lambang dari suatu sistem tulisan. Layaknya makhluk hidup, huruf juga memiliki karakter yang perlu diketahui oleh orang-orang yang menggeluti bidang desain visual. Kenapa sampai sebelum masuk ke karakter huruf kita tahu tentang karakter seorang tahu. Lalu sekarang nanti huruf atau huruf dia seperti simbol atau ada bentuknya sendiri. Lanjut. Jadi apa itu karakter huruf? Di sini disampaikan karakter huruf terdiri dari ada beberapa macam. Ada huruf miring, ada huruf tebal, ada huruf bergaris bawah, huruf berwarna dan huruf pada objek. Sudah. Jadi karakter huruf tadi sudah karakter yang pertama tadi atau kebiasaan dan menjelaskan segala macam. Jadi orang sudah tahu sebelum orang melihat itu sudah sebelum orang tahu tahu oh ini bapak hurufnya karakternya ini, hurufnya tentang ini, tentang ini. Kita lihat jenis huruf yang pertama dan yang kedua. Dalam saya dari bicara. Yang pertama tentang huruf miring atau italik. Di sini teks italik dia memiliki fungsi untuk memberikan kontras pada teks. Teks normal, teks italik biasanya digunakan untuk menandakan istilah atau kata asing. Jadi kalau dalam penulisan ini bukan cuma penulisan tapi untuk penulisan semua, mau itu bahasa dunia atau penulisan saya yang seharusnya kita tulis itu dalam penulisan bahasa asing atau istilah harus menggunakan kata asing. Contohnya ada di gambar sini. Ini bahasa apa? Car Free Day itu bahasa apa? Car Free Day itu bahasa apa? Inggris. Bahasa Inggris. Kalau aku biasa bilang karena aku tidak boleh kemudian tidak ada bahasa ini. Karena sebenarnya itu adalah bahasa Inggris. Oke, penulisan bahasa Inggris kan kata asing ya. Jadi dia mengatakan dia harus menggunakan huruf ini huruf kapital. Yang kedua, jadi kalau kalian buat desain sebagus apapun di mana ada berbahasa asing atau huruf asing berarti kalau kita harus huruf miring, tidak boleh tidak tetap harus
wajib dibuat seperti itu. Jadi jangan kalian buat buku sendiri itu harus sesuai seorang baca buku. Ini bahasa asing makanya kita suruh. Yang kedua, huruf tebal atau huruf bold. Yang kedua, huruf tebal atau huruf bold. Karakter teks tebal memberikan penekanan bahwa terdapat informasi penting dan memiliki makna. Karakter huruf tebal kerap digunakan untuk judul dalam sebuah tulisan atau subjudul dalam sebuah tulisan. Kalau kita buat sebuah tulisan seperti ini, yang huruf tebalnya tadi mana? Kata stop. Ini sebuah informasi, sebuah penekanan bahwa jangan lakukan hal yang dilarang, berarti tidak boleh. Oke, itu penekanannya. Jadi makanya dibilang informasi penting dan memiliki makna. Makanya di desainnya ini kata stop ini dikasih coba, sementara yang lainnya biasa. Di sini dibilang stop kekerasan terhadap perempuan. Yang paling banyak adalah perempuan yang lagi di. Oke, kita tidak bisa bahas. Yang berikutnya, karakter yang ketiga. Karakter yang ketiga adalah huruf bergaris bawah atau underline. Apa itu underline? Ketika huruf berubah menjadi underline, secara visual huruf yang digunakan mendapati garis bawah pada huruf yang diuji sebagai penanda yang penting. Jadi kalau tadi ada informasi penting dari sebuah desain, sekarang dia hampir sama. Cuma ini lebih menekankan lagi orang baca oh ini ada, dan kita lakukan berdua. Nah, kenapa sudah ada garis bawahnya? Sudah jauh, 300 sudah paham? Sudah. Dan bisa dia harus paham banyak di rekod dan sendiri. Yang berikutnya yang keempat, huruf berwarna. Dari gambar saja kita sudah bisa tahu apa itu berwarna. Membedakan huruf dengan huruf lainnya, salah satu cara digunakan adalah memberikan warna pada huruf. Jadi ini seperti apa orang bilang kayak sebuah ya kayak penanda apa ya, banyak memberi nama ya kayak memisahkan gitu. Jadi kayak warna ini dia warnanya hitam, terus warna ini dia kok bagus, saya buka warna ini boleh supaya dia kalau warnanya lebih enak untuk saya gitu. Jadi visualnya itu bukan warnanya, jadi mungkin saya menulis dia lebih enak. Walaupun tidak sekuat dengan karakter bold, karena bold itu diurutnya tebal sesuai dengan warna yang kalian pilih. Jadi kalau bold itu kalian kasih warna hitam, berarti tebalnya warna hitam. Kalau kalian kasih bold warnanya merah, berarti warna merah lebih tebal dari yang lain. Salah satu cara digunakan adalah memberikan warna baru. Walaupun tidak sekuat dengan karakter bold, penggunaan teks warna dapat mempengaruhi psikologi si pembaca. Yang orang sering lihat warna merah itu berarti warna warna terang atau warna keras. Itu biasanya orang kasih warna merah itu sudah ada larangan di situ karena itu warna merah, berarti tidak boleh atau positif. Oke, kalau orang kasih warna hijau berarti apa itu? Aman. Warna hijau itu seperti memberikan kesejukan. Jadi kalau kalian mau sejuk, ya pakai warna. Kalau kalian mau ya yang keras-keras, boleh pakai yang hitam. Karena yang tadi itu orang kayak orang bilang tegas, keras. Jadi kalian mau kasih larang orang, tapi pakai yang merah. Coba kalian lihat tanda larangan di sebuah tempat, warnanya warna apa? Teksnya warna merah. Teks warna merah, tidak boleh karena itu natural. Oke, jadi memberikan kesannya sesuai dengan warna. Yang kelima ini ada tulisan atau dari objek. Karena objeknya ini adalah donat, jadi desain untuk pembuatan seperti logo begitu ya, dia seperti logo. Ini logo dari UMKM. Jadi
patata dona. Patata dona. Yang jadi objeknya ada di mana? Huruf. Jadi huruf O yang awalnya itu O, dia diganti dengan donatnya. Objeknya dimasukkan ke dalam hurufnya. Jadi kelihatan bahwa ini adalah huruf tapi seperti objek. Oke, ada penjelasannya sama. Objek seperti huruf. Nah, sekarang kita lihat ini ada beberapa contoh desain. Sama seperti penjelasan di awal tadi. Sama seperti penjelasan di awal. Kalau di awalnya betul menjelaskan ada huruf dirinya atau huruf tali, ada huruf tebalnya atau huruf ada bawah dan lain sampai kepada objek. Ada di dalam sini semua. Ini contoh desain tipografi yang biasanya seorang desainer buat supaya menarik perhatian seorang. Sudah? Jadi selain orang buat desain yang kayak ada bikin kalender, terus orang bikin desain baju, orang bikin desain logo, tetap mau tidak mau, suka tidak suka, ada yang namanya tipografi di dalamnya. Tidak boleh tidak. Kalau boleh cuma kasih dalam atau tanpa tipografi, orang langsung dari orang ini gambar apa, bikin apa, pasti seperti ini. Tapi kalau ada tipografi lalu menjelaskan oh yang gambar itu seperti ini. Makanya tipografi ini sangat penting untuk desain. Oke, ini ada contoh desain tipografi. Di sini ada huruf italik atau huruf diri. Kenapa saya pilih diri? Karena ini berbahasa Inggris. Di sini bahasa Inggris, tapi karena dia khusus saya orang tidak berarti. Cuma desainnya ini berbeda. Sudah ini ada warna. Warnanya sebenarnya total ini yang kedua. Kalau sebenarnya warna di sini kasih warna merah. Merah bintang. Sudah dibilang jangan menyerah, tapi karena misalnya sini mimpinya itu jangan pernah bermimpi tentang masa depanku dan segala macam. Warna merah itu harus pikir bahwanya mimpi ini masa depan itu berbahaya. Karena tulisannya dikasih warna merah. Oke, jadi kesan warna itu bisa membahayakan untuk yang membaca. Kalau orang yang paham warna, pasti dia memberikan warna yang sesuai dengan seharusnya. Penulisannya ini sesuai dengan namanya. Yang berikutnya ini objeknya adalah apel. Tapi dimasukkan teks, jadinya teksnya bentuk seperti apel. Paham? Ini hampir sama. Ada huruf tebalnya, ada huruf G, ada huruf R itu tebal, tapi dimasuk ke dalam huruf yang terakhir ada huruf garis bawah. Bisa begitu? Ya. Ya, garis bawah. Ini juga, tapi tidak terlalu panjang. Tapi itu perjelas sesuatu sih. Jadi itu contoh-contoh memberikan masukan ke dalam desain kalian. Sudah? Jadi komposisi huruf yang tadi sudah disampaikan ada berapa jenis? 5. Ada 5. Yang pertama ada apa? Italik itu diri. Yang kedua huruf bol atau yang ketiga huruf underline atau huruf garis bawah. Yang keempat huruf warna. Ya. Huruf yang berisikan warna sesuai dengan yang kalian mau. Tapi jangan salah, biasanya yang kalian mau tidak seperti efek orang yang. Jadi kalau misalnya membuat desain, jangan kasih warna dengan yang kalian mau. Tapi biasanya harus sesuai dengan yang orang suka. Karena seorang desain kalau dia buat desain tidak pernah dia suka seperti apa yang dia mau di desain. Dia menyesuaikan dengan apa yang dia mau supaya desain itu cerah. Misalnya bisa dipakai di mana. Lalu yang terakhir ada huruf objek. Masuk semua di sini ada 5. Ini contohnya. Sudah? Sekarang kita lihat apa yang harus kita lakukan. Ya, ini ada tugas per orang. Tugas per orang, perhatikan KPD kalian. KPD seperti yang Pak Guru sudah berikan, silakan diangkat. KPD-nya silakan diangkat. Ya.
perlu jelaskan supaya bisa sesuaikan dengan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pekerjaannya. Siapkan alat praktek. Ada apa saja alat praktek? Ada pensil, ada penghapus, ada pensil warna kalau punya. Kalau tidak punya, ya berarti gambar saja yang kalian punya. Terus ada apa lagi? Penggaris, runcing, supaya kalau pensilnya patah atau apa bisa dipotong. Oke, yang kedua ini sangat penting. Kenapa? Karena kalian harus mencari sebanyak mungkin. Silakan kalian mencari contoh desain tipografi. Mau itu kalian cari di mana? Kalian cari di internet bebas. Kalian cari bebas. Cari sebanyak yang kalian mau. Oke. Jadi kalau perlu saya mau gambar dia bentuknya begini boleh, terserah. Sudah? Yang ketiga, karena alat praktek sudah cari, sekarang kalian buatlah desain tipografi. Buatlah desain tipografi yang menerapkan karakter. Oke, ini yang harus kalian kerjakan dalam KPD. Waktunya berapa lama? Waktu pengerjaannya selama 30 menit. Yang paling penting, desain dibuat per orang, bukan per kelompok. Jadi masing-masing orang sudah harus berpikir, kalau saya bisa fokus di desain ini, silakan buat. Oke. Setelah selesai, ini yang benar. Setelah selesai, setiap orang melakukan presentasi hasil desainnya. Tapi karena kita dibatasi dengan waktu, nanti Pak Guru juga tunggu saja. Mungkin ada 2 orang yang jadi siap-siap Pak Guru lain sama-sama. Oke. Waktu pekerjaannya silakan dimulai dari sekarang. Oke, semangat, waktu masih banyak. Berjalan dengan baik. Jangan coba puas dengan apa yang dibuat. Koreksi lagi kalau ada yang harus dibuat. Oke, waktu habis. Waktu habis. Ya, semua selesai. Kalau waktu sudah habis, lalu silakan nanti Guru panggil dan maju depan sudah sini. Sudah sini dan angkat gambarnya untuk presentasi. Menjelaskan. Lebih menjelaskan apa yang akan dibuat. Oke? Orang lain masuk sesuai dengan diri kita harus melakukan apapun karena tanpa orang lain dengan diri kita. Jadi kita harus melakukan apapun itu sesuai dengan kemampuan kita dan apa yang kita bisa. Oke, tepuk tangan terus ya. Semuanya perhatikan dengan baik ini akibat gambar. Oke, silakan. Di sini saya gambar saya fotografi dan tentang sekolah. Itu kembali ada ke sekolah. Jadi kita harus kembali ke sekolah. Jadi ini tadi tugas gambar dari tipografi saya. Ini saya buat tipografi tentang kayak fashion store gitu.
Jadi saya pakai sebuah bahasa charm, yaitu artinya kayak ya hangat atau kayak charming atau apa gitu. Lupa pokoknya. Jadi pakai kata charm supaya deskripsikan kalau fashion store-nya itu Oke, jadi ini adalah biografi saya tentang kopi latte. Kopi adalah bahasa Inggris. Sama, dominasi itu bahasa Inggris. Jadi saya pikir kopi yang kopi dan latte. Ini untuk Saya terinspirasi dari nama panggilan saya. Buat terinspirasi dari nama panggilan besok mungkin. Iya, di rumah. Oh, di rumah. Udah sama ini. Oh, tidak. Kadang-kadang Oke, seperti itu kenapa membuat desain tipografi tidak sesulit atau tidak semenyeramkan yang kita pikirkan? Betul? ya. Karena biasanya kan kalau kalian bicara, kalian lihat orang membuat desain seperti kan pikir, atau desainnya ini sulit mungkin kayaknya. Atau kalian berpikir, kalau saya buat desain seperti ini, dia orang mau atau tidak lihatnya? Atau orang tertarik buat atau tidak? Tapi ternyata semua yang kalian buat dan semua yang kalian implementasi tidak ada hasil yang tidak bagus. Semuanya bagus. Karena kita sudah selesai dengan desain tipografinya, kita akan lakukan proses. Proses ini harus masuk di quizzes. Nah, yang berikutnya ini adalah hasil rangkuman dari proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama tentang karakter huruf. Karakter huruf terdiri dari huruf piring, huruf tebal, terus huruf bergaris bawah, huruf berwarna, dan huruf pada objek. Ini sebenarnya, jadi kalau kita lihat huruf itu seperti apa, karakter huruf seperti apa, di dalam tipografi ada banyak karakter huruf. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan bahas tentang fungsi, anatomi, prinsip, lingkup huruf, dan layout dalam tipografi. Oke, terima kasih. Terus saudara tepuk tangan dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, ada pertanyaan singkat dari Pak Guru sebelum kita mengakhiri. Dari materi yang Pak Guru sampaikan ini, kalian bisa pahami dengan baik atau tidak? Daripada hanya membaca di HP. Tapi setelah Pak Guru buat materi media pembelajaran seperti ini, bisa dipahami kan? Maka karena ada contoh-contoh lebih konkretnya. Teman-teman, kita terus kita mengakhiri pembelajaran kita, tapi Salam kepada Bapak Guru. Terima